Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Mari bersorak-sorai buat Tuhan. Adik-adik yang percaya Tuhan Yesus ada di dalam kita, katakan haleluya. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I got joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I got joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Semua bersuka cita. Yeay, mari kita dengan semangat memuji Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan. Jesus in me, I got peace. Jesus in me, I got joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Selamat pagi adik-adik, shalom. Apa kabarmu hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, kakak Nikel senang sekali hari ini karena kita bisa bertemu, memuji, memuliakan Tuhan melalui ibadah online. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat ini kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati ibadah kami ini agar dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita mengawali ibadah kita pada hari ini. Kita adik-adik mari berdiri, kita menyanyi Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi kakak pembimbing. Selamat pagi kawan-kawanku. Selamat berbakti pada Tuhan. Kita ulangi sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi kakak pembimbing. Selamat pagi kawan-kawanku. Selamat berbakti pada Tuhan. Nah adik-adik, kakak Nikel mau tanya tentang cerita minggu lalu. Nah adik-adik pasti tahu ya cerita kita minggu lalu terdapat di mana? Cerita kita minggu lalu terdapat dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4 yang berjudul Persembahan Janda Miskin. Suatu ketika Tuhan Yesus berada di Bait Allah untuk memberitakan Injil. Nah, Tuhan Yesus melihat, memperhatikan orang-orang memberikan persembahan ke dalam peti persembahan. Nah, adik-adik, suatu ketika ada yang membawa persembahan menggunakan baju yang bagus, menggunakan perhiasan yang bagus, dan bahkan memberikan persembahan yang sangat banyak. Tetapi ada seorang perempuan janda miskin. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik tahu tidak berapa jumlah persembahan yang diberikan oleh janda miskin tadi? Ya, betul sekali. Jumlahnya sebesar 2 peser atau kira-kira sekitar 900 rupiah. Adik-adik, jumlahnya sangat kecil ya dibandingkan dengan persembahan orang kaya tadi yang lebih banyak. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat itu, Tuhan Yesus memanggil semua orang-orang yang ada di tempat itu dan mengatakan bahwa sesungguhnya persembahan janda miskin itu lebih besar jumlahnya.
Kira-kira adik-adik tahu tidak kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Ya, betul sekali. Karena persembahan yang diberikan oleh janda miskin tadi itu, dia memberikan persembahan semua dari yang dia miliki. Dia memberikan persembahan melalui dengan tulus dari dalam hatinya. Nah, cerita kita minggu lalu mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus tidak melihat seberapa besar, seberapa banyak, dan seberapa bagusnya persembahan yang kita berikan kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus melihat seberapa tulus hati kita memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membawa persembahan kita menyanyi Hujan Berkat. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Nah, adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat ini kami sudah membawa persembahan kami. Berkati persembahan kami Tuhan agar berguna dalam pelayanan firman-Mu. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak pembimbing kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya ajar kami untuk tetap tenang agar apa yang kami dengarkan pada saat ini dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lukas 22 ayat 7 sampai 23. Persiapan untuk makan Paskah. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes berkatanya, pergilah persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawab ia, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kandi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepada sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap diisi. Di situlah kamu harus mempersiapkannya. Maka
berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah, penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saat Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama denganmu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakan lagi sampai ia beroleh mengetapan kegenapannya ke dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap bersyukur, lalu berkata, Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap bersyukur, memecahkannya dan memberinya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku sedia diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama denganku di meja ini, sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah
celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Amin. Hai adik-adik, wah senang sekali Kak Elsie bisa ketemu online lagi dengan adik-adik. Nah adik-adik, sekalipun hari ini kita masih ibadahnya secara online, Kak Elsie berharap adik-adik di rumah tetap semangat dan juga tetap sukacita bersekolah minggu ya. Nah, sekarang Kak Elsie akan menceritakan satu cerita Alkitab. Tapi sebelum Kak Elsie mulai, Kak Elsie mau pastikan dulu adik-adik di rumah sudah duduk tenang belum ya? Ayo, sudah duduk tenang atau tidak? Nah, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Baik, Kak Elsie akan mulai. Nah, adik-adik di rumah biasa makan bersama dengan keluarga? Mungkin makan bersama dengan keluarganya pada saat makan pagi atau sarapan, atau pada saat makan siang, atau mungkin pada saat makan malam, atau mungkin juga makan bersama dengan keluarga besar pada saat ada yang ulang tahun. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada diceritakan tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir itu karena pertolongan Tuhan. Dan untuk mengingat akan pertolongan Tuhan atas bangsa Israel pada waktu keluar dari tanah Mesir, nah, bangsa Israel secara turun-temurun merayakan Paskah. Menjelang Paskah, bangsa Israel biasanya melakukan perjamuan Paskah atau perjamuan makan bersama. Dan pada waktu perjamuan Paskah itu, bangsa Israel makan roti tidak beragi dan juga menyembelih domba Paskah. Nah, pada waktu itu Yesus ingin sekali makan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus meminta kepada dua orang muridnya, yaitu Petrus dan Yohanes untuk pergi ke kota. Tapi kan Tuhan Yesus selama ini bersama dengan murid-muridnya memberitakan firman Tuhan berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Terus Petrus dan Yohanes bingung. Aduh, menyediakan tempat perjamuan Paskahnya di mana ya? Lalu Tuhan Yesus memberikan petunjuk kepada Petrus dan Yohanes bahwa di kota itu nantinya mereka akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi yang berisi air. Nah, jadi Petrus dan Yohanes tidak bingung lagi. Jadi berangkatlah Petrus dan Yohanes ke kota. Sesampainya di kota, apa yang terjadi? Semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus dan Yohanes itu benar-benar terjadi adik-adik. Petrus dan Yohanes bisa ketemu dengan seseorang yang membawa kendi yang berisi air. Lalu orang yang membawa kendi berisi air ini menunjukkan tempat perjamuan Paskah kepada Petrus dan Yohanes. Nah, setelah meja perjamuan Paskah telah tersedia, pada malam harinya Yesus dan murid-muridnya pergi ke tempat perjamuan Paskah. Pada saat perjamuan Paskah, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Aku sangat merindukan saat-saat seperti ini, berkumpul bersama kalian dan makan bersama di dalam perjamuan Paskah sebelum aku menderita. Aku tidak dapat melakukan ini lagi bersama kalian hingga saat kegenapan kerajaan Allah." Yesus lalu mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Apabila kalian makan roti di dalam perjamuan,
Ingatlah bahwa ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ketika semua murid-muridnya sudah makan roti, Yesus kemudian menuang anggur ke dalam cawan, lalu membagikannya kepada murid-muridnya, sambil berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru atas darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Adik-adik, itulah perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sebelum ia menderita dan mati di kayu salib. Perjamuan Paskah yang dulunya dilakukan oleh bangsa Israel untuk mengingat pertolongan Tuhan atas mereka ketika keluar dari tanah Mesir. Kini perjamuan Paskah dilakukan untuk mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Di dalam perjamuan kudus ada roti yang diambil dan yang dimakan. Roti mengingatkan kita akan tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Sedangkan anggur yang diminum di dalam perjamuan kudus itu mengingatkan kita akan karya Kristus atas darahnya yang dicurahkan untuk keselamatan kita. Adik-adik, kakak percaya bahwa kalau ada yang bertanya kepada adik-adik, apa arti roti dan anggur di dalam perjamuan kudus? Pasti adik-adik sekolah minggu sudah pada tahu ya apa artinya. Ya, sekalipun saat ini adik-adik belum bisa mengikuti perjamuan kudus karena belum waktunya dan juga belum di CD, ya, tunggu nanti dewasa baru di CD baru bisa ikut perjamuan kudus. Adik-adik, mari kita mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa di sepanjang kehidupan kita. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, itulah cerita kita pada hari ini tentang perjamuan malam atau perjamuan Paskah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus menderita dan mati disalibkan untuk menebus dosa kita semua atau dosa manusia. Nah, adik-adik harus tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita karena Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita semua. Nah, adik-adik, untuk merespon cerita kita hari ini, mari kita menyanyi Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat. Adik-adik semuanya lipat tangannya, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada hari ini Tuhan, kami masih bisa bersekolah minggu, kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan, dan terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengerti akan arti atau makna dari roti dan anggur di dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa buat adik-adik atau teman-teman sekolah minggu kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya memberkati mereka,
memberkati makanan, minuman, serta obat-obatan yang dipakai untuk kesembuhan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami. Tuhan berikan mereka kesehatan dan juga kesabaran dalam mendidik dan membesarkan kami menjadi anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi kakak-kakak pengasuh sekolah minggu bersama dengan tim multimedia di dalam mempersiapkan ibadah sekolah minggu. Tuhan berikan mereka kesehatan dan kesabaran di dalam melakukan pelayanan ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi pemerintah dan juga tim medis yang hingga saat ini masih berusaha untuk menyelesaikan pandemi virus corona. Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyi satu lagu lagi, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku berlimpah sukacita di hati, tetap di hatiku aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengarkan dapat kami tertanam dalam hati kami lakukan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Ada pesan Kakak Nikel pada hari ini. Yang pertama, jaga kesehatan. Kedua, rajin cuci tangan. Ketiga, jaga jarak. Dan keempat, gunakan masker pada saat keluar rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything.